Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Ngadem, Ngawangkong Demokrasi KPU Kabupaten Bandung Barat. Tempat kita ngobrol santai soal demokrasi, pemilu, dan hal-hal menarik lainnya. Sobat Ngadem, saya Robi Hermawan selaku bertindak sebagai host pada kesempatan hari ini. Dan dari ini kita akan ngobrol bareng CPNS baru yang keren-keren di KPU Kabupaten Bandung Barat. Kasep. Kasep. Di studi kita sudah kedatangan 6 CPNS baru yang akan menjadi bagian dari keluarga besar KPU Kabupaten Bandung Barat. Yuk kita sapa dulu. Silakan perkenalkan diri kalian ya, Sobat Ngadem. Pasti penasaran siapa aja CPNS baru yang ada di Kabupaten Bandung Barat. KPU Kabupaten Bandung Barat. Kita mulai dari sebelah kiri kita. Saudari siapa? Halo, perkenalkan nama saya Hera asal dari Kabupaten Bandung dan sekarang bergabung di KPU sebagai PMH, penyusun materi hukum dalam perundang-undangan di bagian Subakul. Kul itu apa? Keuangan, umum, dan logistik. Iya. Lanjut, next. Halo Sobat Ngadem semuanya, perkenalkan nama saya Insan Cahayastia. Saya dari Bandung Barat, khususnya dari Kecamatan Gunung Halu, dan sekarang di KPU Bandung Barat saya berada di subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia. Oke. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ihsan. Saya asal dari Lembang, Bandung Barat, dan saya sekarang bergabung di KPU sebagai penata kelola sistem teknologi dan informasi. Untuk subbagiannya saya di keuangan, umum, dan logistik. Halo Sobat Ngadem, nama saya Bambang Firestu. Saya bergabung, asal saya dari Ciwidey kan. Saya bergabung di KPU Bandung Barat sebagai penata kelola sistem informasi. Saya ditempatkan di Subag Pelaksana dan Hukum. Halo Sampurasun, nama saya Edwin Gunawan, CPNS KPU Kabupaten Bandung Barat, asal saya dari Kabupaten Bekasi dan ditempatkan di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Oke, Robi, boleh sambil pantun dulu perkenalannya. Oh, boleh. Cakep. Ada batu. Hatur nuhun sami-sami. Cakep. Siap. Sampurasun nami abdi pahmi. Lanjut. Perkenalkan nama saya Pahmi. Asal saya dari abdi kota daerah, Robi, dari Ngamprah. Terus di KPU KBB kebetulan ditempatkan di Rendatin di perencanaan data dan informasi. Oke. Jadi sebagian besar ini dari Kabupaten Bandung Barat ya. Ada yang dari Kabupaten Bandung. Hera, saudari Hera. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Tapi santai dulu aja ya. Kita pertanyaan pertama, apa sih motivasi kalian sehingga memilih menjadi bagian dari KPU? Kita kasih jawabannya ke Insan. Apa motivasinya? Oke. Mungkin motivasi kenapa saya ingin bergabung di KPU karena ya setahu saya kan KPU itu yang menyelenggarakan pemilu Indonesia ya. Dia menyelenggarakan pemilihan presiden, menyelenggarakan pemilihan gubernur dan menyelenggarakan pemilihan bupati dan juga DPRD, DPR RI dan lain-lainnya. Nah itu saya kan sudah tahu KPU karena ya saya juga kan berpartisipasi ya dalam pemilihan presiden dan lain-lain. Jadi motivasi saya sendiri, saya ingin menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia. Mungkin itu sih. Luar biasa. Selanjutnya mungkin Sobat Kanda penasaran nih, waktu pertama kali tahu lulus jadi CPNS KPU, apa yang kalian rasakan
ada cerita atau hal-hal yang unik atau menarik gitu untuk Hera coba. Yang waktu pertama kali lulus sebenarnya Iya. kaget sih Pak, soalnya gak nyangka juga bakal lulus gitu, gak nyangka bakal lulus dan senang juga. Nah kalau setelah menjalani tugas di sini lumayan kayak gimana ya, agak rutinitas baru. Soalnya kan dulu sebelumnya saya kan kerjanya remote, jadi biasanya jam 8 tuh masih rebahan gitu di rumah. Iya. Sekarang udah jam Udah 8 on ya. harus ada ke kantor gitu sih Pak, paling Iya, ini iya. perbedaan rutinitas Iya. aja. Oh gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ya berarti ya. Setelah mulai menjalani tugas di KPU, apa sih tantangan terbesar yang sudah kalian rasakan? Bambang. Bicara soal tantangan, Pak, kalau misalkan tantangan sendiri sih, kebetulan pas pertama saya masuk itu ke sini dan langsung ditugaskan ke gudang ya. Iya betul. Nah, dan waktu itu saya lihat ya mungkin arsip-arsipnya itu dari mulai pilkada sampai pemilu itu banyak ya mungkin. Iya. Nah, saya itu ini baru membayangkan gimana gitu nanti pas tahapan ya serunya demokrasi itu kayak gimana. Iya, iya. Saya lihat dari situ ya mungkin itu aja sih. Kalau misalkan kedepannya kan saya belum terlibat nih dalam tahapan ya. Iya, tahapan. dalam tahapan ya mungkin bisa dibayangkan aja sih segimana gitu hektiknya kayak gitu, mantapnya kayak gitu ya mungkin itu aja sih. Iya. Oke, makasih untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Saudara Ihsan ya. Iya. Pertanyaan keempat nih. Harapan apa yang ingin kalian capai sebagai bagian dari KPU Kabupaten Bandung Barat? Oke, kalau dari saya harapan ya, kalau dari saya pribadi lebih terbuka dengan dunia politik gitu ya. Ya. Karena untuk generasi milenial ini kan banyak ya yang berpikir kritis ya terkait politik ini gitu. Jadi minimal mengenal lah gitu siapa yang mau jadi bupatinya, siapa yang mau jadi gubernurnya, siapa yang mau jadi presiden gitu. Intinya itu sih. Lebih terbuka dan lebih mencari tahu latar belakang siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Gitu aja. Iya. Mau ditambahin nggak? Atas. Oke, next lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan kelima. Dalam waktu singkat, kalian sudah menjadi bagian dari institusi penting. Apa pesan kalian untuk generasi muda yang ingin mengikuti jejak kalian sebagai CPNS? Bangga, Pak Edwin. Pesan mungkin ya. Ya. Kalau bahasa Sundanya sanes mapatahan lah. Mohon. Cuma mungkin untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah, masih sekolah gitu. Karena saya juga baru merasakan gitu. Masuk ke dalam instansi pemerintahan, mengurusi urusan pemerintahan gitu kan. Jadi kitanya juga punya transisi dari yang awalnya acak-acakan nih. Sekarang kan harus mulai perlahan harus menjadi pribadi yang tertib lah. Apalagi kita membawa nama dan citra lembaga gitu. Nah, pesan untuk teman-teman yang kemudian ingin mengikuti kita jejak CPNS gitu. Ya. Ya harus belajar disiplin, belajar untuk berkontribusi bagi bangsa di setiap event gitu. Ya mungkin itu aja sih ya. Oh iya. Intinya Harus disiplin. disiplin ya. Disiplin, belajar, semangat mungkin ya itu ya. Terima kasih untuk jawaban. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, untuk saudari Fahmi, saudara ya. Saya tuh berharap itu saudari semua gitu. Jadi saudari cuma satu. Paling cantik. Satu lain mah banyak. Iya, oke.
Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan kalian untuk masyarakat, khususnya Sobat Ngadem, tentang peran penting mereka dalam proses demokrasi? Kalau misalkan pesan pentingnya untuk demokrasi, kalau misalkan untuk apalagi untuk kalangan muda ya, kita sebagai anak muda gitu, apalagi kalau misalkan kita lihat secara data mungkin pemilih akan lebih banyak di kalangan anak muda. Nah, mungkin pesannya sih kita sebagai pemilih pemula, kita sebagai KPU sebagai wadah itu sudah menyediakan informasi gitu. Mungkin teman-teman juga bisa belajar, bisa mencari informasi gitu, siapa pemimpin yang akan kita pilih, siapa pemimpin backgroundnya seperti apa, terus juga track record dia di bidang politik atau tata kota itu sebagaimana. Dan mungkin pesannya sih jangan lupa menggunakan hak pilihnya, terus juga jangan menjadi pemilih yang bodoh, belilah jadi pemilih yang cerdas gitu. Terus juga kita sebagai elemen dari pemilih ini, kita harus menjaga bahwa di demokrasi ini tuh menjadi pemilih yang demokrasi yang damai gitu. Yes. Luar biasa ya Sobat Ngadem. Terima kasih banyak untuk teman-teman CPNS baru KPU Kabupaten Bandung Barat yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi hari ini. Semoga perjalanan kalian di KPU membawa banyak manfaat untuk demokrasi Indonesia. Amin. Buat Sobat Ngadem, jangan lupa untuk terus mendukung pemilu yang jujur dan adil. Sampai jumpa di episode Ngadem berikutnya. Saya Robi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.